Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, selamat pagi ayah bunda sekalian. Masya Allah, bersyukur sekali kita bisa berkumpul bersama dalam majelis, walaupun majelisnya online ya. Semoga betul seperti kata Ustadz Alimin, suatu saat kita bisa kopdar ya Ustadz ya. Ala kulihal kita syukuri dengan adanya pandemi kita bisa banyak-banyak belajar lewat virtual Zoom. Kita bisa tidak terbatas ya untuk menimba ilmu dari banyak sekali sumber. Dan rasa-rasanya di era ini kita memang perlu banyak belajar untuk menjadi bagaimana menjadi orang tua yang baik ya istilahnya. Dan saya senang sekali dengan undangan pada pagi hari ini. Masya Allah ya, jarang-jarang sekali tagline-nya adalah bagaimana supaya anak-anak remaja kita bahagia. Karena kebanyakan yang diminta oleh orang tua adalah anak-anak menjadi anak yang salih ya. Kenapa bisa sampai tagline-nya seperti itu? Saya pikir karena salah satu penggerak di BKN ini adalah sahabat saya, guru saya ya Ustadz Alimin ini adalah juga seorang penggerak literasi ya. Sehingga nyambung ketika kemudian apa idealita dengan realita di lapangan itu nyambung banget. Nah, Masya Allah, makanya kemudian ini tema yang sangat menarik sekali, ayah bunda sekalian. Dan mari kita belajar bersama-sama, karena bukan berarti saya sebagai seorang psikolog itu saya yang paling banyak tahu. Kebetulan karena saya mendampingi adik-adik remaja, maka saya kemudian bisa bercerita. Alhamdulillah kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, terutama syukur atas diberikannya kita keluarga dan anak keturunan ya, Masya Allah. Tak lupa salat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW serta keluarga, saudaranya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Alimin, tadi saya men-share materi, apakah saya nge-share sendiri atau bisa dibantu ini? Bisa dibantu share screen oleh panitia? Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu ini ya, materi yang akan ditampilkan, perkenalkan tadi sudah disinggung sedikit oleh Bunda Arwilan, saya adalah seorang bunda, sama seperti ayah bunda semuanya ya. Saya adalah seorang istri, seorang bunda dengan 4 orang anak, 2 perempuan, 2 laki-laki. Kemudian itu pekerjaan utama kita adalah menjadi orang tua dan menjadi pasangan bagi pasangan kita. Baru pekerjaan sampingan kita adalah bekerja sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Mungkin ada yang menjadi guru, mungkin ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi tenaga kesehatan di bagian finansial, perbankan, dan seterusnya. Saya sendiri adalah seorang psikolog dan seorang penulis ya. Dan alhamdulillah dengan menjadi seorang penulis, saya berkesempatan untuk bisa mendapatkan beberapa beasiswa residensi ke luar negeri, salah satunya atau salah duanya begitu ya, negara yang banyak menjadi kiblat anak muda sekarang yaitu Jepang dan Korea. Dan itu nanti juga akan menjadi pembahasan kita ya, karena saya yakin adik-adik kita yang remaja sejak mereka SD itu sudah dengan paparan informasi ya yang demikian dahsyatnya, mereka pasti sudah sangat dekat dengan dunia. Kalau yang suka Jepangan maka mereka wibu otaku. Kalau mereka dekat dengan dunia perkipopan, maka mereka dekat dengan Hallyu atau Korean Wave. Nah, apa sudah bisa di-share materinya? Di co-host tadi, Mbak. Oh, begitu? Sudah? Oh, saya sudah jadi co-host. Oh ya, baik-baik. Berarti saya share screen sendiri ya. Baik, sebentar. Iya, silakan. Baik, sebentar. Saya buka dulu.
Sudah kelihatan, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Nah ini ya, kenapa kemudian saya mendampingi remaja, karena memang remaja sekarang sukanya otak wibu dan hal separuhnya. Nanti kalau ayah bunda mendapati anak-anak ayah yang bunda suka gaming, Genshin Impact misalnya, ya ayah bunda harus belajar. Kenapa? Karena memang kita harus mendampingi mereka ya, dan judul kita adalah hari ini membuat remaja itu bahagia. Banyak sekali kemudian adik-adik kita yang, anak-anak kita yang kemudian sekolah di pesantren itu tidak menjadikan mereka bahagia dan akhirnya menjadi tertekan. Dan ini tadi yang saya ceritakan ya, dan ini beberapa buku remaja yang saya tulis. Insya Allah saya sediakan door prize, 3 door prize ya di sini buat ayah bunda yang semangat. Tetapi mungkin baru bisa saya sediakan Desember ya, karena ini terbitnya di bulan Desember begitu insya Allah. Nah ya bunda sekalian ya, nanti tolong dicatat ya Ustaz Alimin ya. Mari kita lihat dulu, ya lihat dulu beberapa ayat Al-Quran yang mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus menjadi orang tua ya. Sebelum nanti kita bicara dalam konteks psikologi. Jadi ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, ayah bunda sekalian. Kalau yang tadi saya baca di awal itu adalah Quran Surat Al-Baqarah 128 ya. Kalau ini Quran Surat Toha 132 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu sebentar. Ya. Sebentar. Mohon maaf. Ayah bunda sekalian, bahwa kita ini diminta untuk melaksanakan sholat dan bersabar ketika wal aqibatu lil muttaqin. Li taqwa, masya Allah, mohon maaf. Jadi kita diminta untuk satu keluarga itu melaksanakan sholat dan bersabar dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Tapi ayah bunda dalam kenyataan nanti di dunia yang kita hadapi sekarang, begitu ya, tidak mudah sekali untuk mengajarkan sholat. Sangat tidak mudah untuk mengajarkan sholat. Ini baru perkara sholat ya, belum nanti perkara-perkara yang lain, perkara kita mengajarkan anak-anak untuk mereka tertib membaca Al-Quran, untuk mereka kemudian lebih suka beristighfar ketika melakukan kesalahan ya, daripada mereka kemudian menyumpah-nyumpah di Twitter. Itu ternyata sangat sulit. Kenapa? Karena satu teori ya dalam dunia psikologi, satu kebaikan itu harus diulangi sampai 300 kali. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita kemudian mengajarkan anak-anak sholat hanya di waktu sholat Jumat, di mana sholat Jumat itu setahun cuma ada 52 kali, 52 minggu, maka kemudian anak itu baru paham sholat 52 kali berapa supaya jadi 300, berarti sekitar 6 tahun. Maka banyak orang tua yang tidak sempat mengajarkan anaknya sholat, tapi hanya sempat ngajak sholat Jumat aja, anaknya ya baru paham sholat ketika udah usia SD. Itu kalau rajin diajarkan. Tetapi ada juga teori yang mengatakan begitu nanti satu kebaikan itu dirontokkan oleh kerusakan atau kejahatan atau keburukan, itu kita bahkan mengulanginya harus 3-5 kali lagi. Jadi istilahnya begini, kita sudah ngajarin dia kalau misalnya kena pukul atau kemudian dia jatuh, baca istighfar ya nak, gitu. Kita ngajarkan astagfirullah, ya Allah, innalillah, la haula wala quwata illa billah. Dan kita mungkin ya jelas kita mungkin tidak sempat menghitungnya ya. Di luar sana kalau dia kemudian lihat temennya menjatuhkan barang, maka yang keluar kata-kata dasar sialan misalnya begitu. Itu sudah merontokkan pengajaran kita dan kita harus mengulanginya bahkan sampai 5 kali lipat lebih banyak. Jadi kalau kita sudah mengajarkan 100 kali ya kita harus mengajarkannya 300 kali atau 500 kali lebih banyak. Ini teori dalam dunia psikologi. Ngeri ya kalau kita kemudian membayangkannya, ya Allah berarti kalau aku ngajarkan anakku pakai hijab di rumah sementara temennya di luar pada nggak pakai hijab, ya kita luar biasa perjuangannya. Tetapi memang itulah jihad fisabilillahnya menjadi orang tua. Tidak ada satupun ceritanya, bahkan orang-orang di luar muslim pun, kita bisa ambil contoh misalnya Albert Einstein ya, yang terkenal dengan EMC kuadrat di dunia fisika kuantum ya. Orang tuanya juga nggak mudah punya anak seperti dia.
Jadi mustahil kemudian kita pernah mendengar cerita bahwa oh anakku dari kecil ini sudah rajin sholat loh, sudah rajin ngaji, sudah rajin puasa. Kalau sudah azan langsung ke masjid itu nyaris mustahil. Bahkan kalau ayah bunda mempelajari Muhammad Al-Fatih yang sangat kita banggakan, yang mampu menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun, itu ayahnya Sultan Murad II itu juga pernah mengalami masa-masa gemes sama anaknya tuh. Ya Allah, kenapa Muhammad Al-Fatih ini gini banget, sementara yang kita ketahui Muhammad Al-Fatih itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan salat malam sekalipun, nggak pernah meninggalkan salat subuh sekalipun berjamaah di masjid, nggak pernah tinggal saum sunnah Senin Kamis. Nah itu yang kita tahu. Tetapi nggak tahu dalam perjalanan si ayah mendidik anak ini sampai usia 21, sampai usia 14, 17, 21 itu kayak apa beratnya. Nah, alhamdulillah saya tadi terharu ya dengar marsnya BKN, Masya Allah ya. Indah sekali karena kita juga akan mengajarkan banyak hal pada anak-anak kita selain mereka hanya menghafal Al-Quran. Ini hadis yang sudah sangat sering kita dengar, ayah bunda sekalian. Kullu mauludin yuladuna ala fitrah. Fa'abawahu yuhawadanihi au yunasorihi au yumajasanihi. Jadi potongannya ya, yang sering kita dengar, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, dilahirkan atas fitrah, tetapi nanti orang tuanya, berkali-kali kalau dalam beberapa hadis ya berbeda-beda itu disebutkan orang tuanya, bukan sekolah, kemudian bukan institusi boarding school. Jadi saya pernah ngisi acara di Jakarta, itu saya ditunjukkan sama pengundang saya, Bunda Sinta, sekolah kami bukan sekolah paling mahal ya. Tuh kami perlihatkan itu sekolah boarding school paling mahal. Kenapa? Karena per bulannya itu untuk menyekolahkan anaknya itu angkanya fantastis ya. Jadi angka untuk menyekolahkan anak di situ di boarding Islamic school itu sebulan itu seharga 2 sepeda motor. Apakah itu akan menjamin bahwa udah sekolahnya udah luar biasa banget, semua gurunya lulusan Al-Azhar, semua gurunya lulusan Ummul Qura Mekah, apa kemudian anaknya akan langsung menjadi anak yang baik? Belum tentu. Karena ternyata yang nanti akan menjadikan dia berdiri di atas fitrah itu adalah orang tuanya. Jadi, dan itu ternyata hadis ini sekali Bapak Ibu sekalian ya. Setiap kali saya mendampingi seorang anak bermasalah, entah dia anak TK, anak SD, anak SMP, SMA, bahkan anak kuliah, ketika kemudian orang tuanya saya panggil dan ayah ibunya bisa hadir, selesai itu masalah anaknya. Jadi hadis ini benar sekali, bahwa yang kemudian harus merefleksikan diri terlebih dahulu itu orang tuanya. Tapi ini jangan menjadikan Bapak Ibu berkecil hati, oh berarti anakku itu nakal gara-gara aku ya, yang kurang agamanya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi boleh jadi ayah bunda itu sebetulnya sudah benar mendidiknya, tetapi ananda itu salah dalam menginterpretasikan didikan orang tua. Karena anak sekarang itu saking pinternya ya, itu kadang-kadang begitu sensitifnya mereka dan begitu overthinkingnya mereka. Jadi akhirnya ajaran orang tua itu salah ditangkap oleh mereka bisa jadi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, betapa banyaknya anak-anak hebat yang kita kenal di atas muka bumi ini. Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Albert Einstein, kemudian ada pemusik namanya Niccolo Paganini. Kalau ayah bunda pernah nonton film Dangal, filmnya Amir Khan tuh banyak yang bagus tentang edukasi ya, tentang bagaimana dia mendidik empat anaknya. Oh dua. Gita dan Babita itu jadi pegulat. Tidak ada yang mudah. Jadi kalau kita nonton film-film ini tidak ada yang mudah. Dan salah satu yang saya kagumi adalah Habib Nurmagomedov ya, petarung MMA. Bagaimana ayahnya Abdul Manap Nurmagomedov itu mendidik anaknya luar biasa. Dan kalau kita lihat ayah bunda membaca bagaimana Abdul Manap Nurmagomedov ini mendidik anaknya menjadi petarung MMA nomor 1 ya. Kalau sekarang dia sudah resign ya dari petarung MMA dan mengkader Islam Makhachev ya. Itu Abdul Manap Nurmagomedov itu luar biasa dalam mendidik anaknya, sehingga kemudian kalau ada hasil anak seperti Habib Nurmagomedov itu berarti bukan hanya si anak itu yang hebat, tapi memang di belakangnya ada orang tua yang hebat. Dan sekali lagi ayah bunda, saya bersyukur sekali ya tadi melihat ada beberapa ayah yang hadir. Kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, doa yang bertebaran terkait tentang
doa tentang anak ya, itu doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Sulaiman. Kemudian kalau kita baca sejarah, ini kemudian saya bukan feminis ya, bukan ya. Tapi kita menjadi yakin bahwa Al-Quran itu benar. Ayah itu memang di teori psikologi, ayah itu adalah namanya ideal person. Sosok hebat di belakang seseorang itu memang ayah. Sultan Murad II ada di belakang Muhammad Al-Fatih. Najmuddin Ayub, sang ayah, ada di belakang Salahuddin Al-Ayyubi. Abdul Karim Amrullah ada di belakangnya Hamka. Abdul Manap Nurmagomedov ada di belakangnya Habib Nurmagomedov. Herman Einstein ada di belakangnya Albert Einstein. Alberto Paganini ada di belakang Niccolo Paganini. Apakah mereka tidak punya ibu yang hebat? Mereka punya. Tapi bahwa seorang ayah itu ternyata mengambil peran, itu yang harus kita pahami sekarang. Maka kemudian banyak ya istilah-istilah sekarang fatherless begitu ya. Bagaimana kemudian anak kehilangan ayahnya begitu. Ayahnya ada tapi kemudian tidak ada. Begitupun juga seorang ibu ya. Di sini kemudian tidak hanya bapaknya aja yang benar, tapi ibunya nggak benar. Karena kalau dalam contoh ini sepasang ya, bapak ibunya benar. Istilahnya gini, ibunya juga turut membantu si ayah untuk mendidik anaknya. Begitu. Jadi bagaimana Abdul Manap Nurmagomedov dan istrinya mendidik Habib Nurmagomedov itu juga luar biasa. Sepasang. Maksud saya mengambil contoh ayah adalah karena biasanya yang hadir di acara parenting itu kebanyakan para ibu ya, padahal seharusnya para ayah juga. Nah, pertanyaannya sekarang, boleh ayah bunda chat ya? Saya kepengen tahu juga ya. Saya pengen tahu. Biasanya saya bisa ngelihat chat nih kalau materinya di share oleh host ya. Tapi ini saya nggak bisa ya. Tentang pertanyaannya, mudahkah mendorong anak berprestasi dan berakhlak mulia? Gampang nggak sih punya anak yang kemudian berprestasi dan berakhlak mulia? Kira-kira bunda, atau boleh open mic? Satu boleh deh. Anakku ini sudah pernah tes IQ Bunda Sinta waktu dia masih TK. Wah, IQ-nya 120 loh. Oh, berarti dia gampang nih diarahkan. Karena dia sudah pintar. Ada nggak Bunda yang mau open mic mungkin? Kira-kira gampang nggak sih mendorong anak untuk berprestasi dan berakhlak mulia? Dia dari kecil sudah suka matematika. Kebetulan banget dia itu juga suka menghafal Al-Quran. Berarti memang anak pintar tuh gampang ya menghafal Al-Qurannya. Gimana ayah bunda? Ada yang berani, ada yang kepengen open mic nggak untuk kemudian menceritakan Ananda? Adakah yang berani bercerita bahwa ternyata gampang loh mendidik anak itu? Silakan bunda, nggak akan digigit kok kalau salah ya. Boleh Bunda Yuliati, boleh Bunda Nurhayati. Di sini yang ada di kamera saya Bunda Dowi, kemudian ya. Bunda Baik Salwati. Silakan. Oh iya, Bunda Yuli Novianti. Ya, ada Bu Yuli. Silakan. Ya, silakan Bunda Yuli. Maaf, kameranya saya matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya bisa berada di forum ini. Dari awal pembahasan kayaknya ngena banget gitu. Kebetulan Ananda saya sekarang masih kelas 7, Ustazah gitu. Jadi Ananda saya ini kalau saya pantau dari awal masuk ke pondok masih belum bisa beradaptasi gitu, percaya diri. Tetapi kalau masalah sehingga kami sebagai orang tua untuk mendorong prestasinya itu jadi gelisah ya. Saya sering curhat juga gitu. Alhamdulillah anak kami ini dalam hal prestasi bisalah kami andalkan Ustazah. Anak kami ini masih punya kendala dalam hal psikologinya, mentalnya gitu. Yeah. Dia masih belum pede gitu, masih belum bisa membaur dengan teman-temannya, masih baperan juga gitu, sensitif gitu. Sehingga berimbas kepada pembelajarannya gitu. Jadi dia nggak mood untuk belajar, sampai dia bilang kemarin saya nggak bisa masuk pelajarannya, Mak. Tapi kalau saya lihat nilainya terakhir kemarin, alhamdulillah di luar ekspektasi gitu loh, Bun. Jadi alhamdulillah gitu. Tapi saya pingin di sini ternyata memang tidak sulit, tidak mudah gitu untuk mendorong anak-anak berprestasi dan berakhlak mulia itu. Walaupun niat kita memang ingin menjadikan mereka berprestasi dan berakhlak mulia gitu, karena memang di masa transisi ini kita benar-benar harus mendampingi anak-anak itu luar biasa gitu, kita berjuang gitu. Jadi memang tidak mudah gitu. Begitu mungkin sekaligus saya curhat begitu, mungkin nanti gimana
hadapi anak seperti itu. Begitu nanti kita sebagai orang tua bagaimana. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Yuli. Ini sudah kita dapat satu clue ya, sudah dapat satu kayak kunci bahwa Ananda dari Bunda Yuli ini pinter loh. Tapi kok ini ya, dia baperan, kemudian nggak pedean, bikin kita gemes. Kamu tuh pinter, tapi kenapa nilaimu bagus, tapi kenapa kamu kok malah jadi, belum lagi nanti kalau anak kita ternyata jadi korban bulan-bulanan teman-temannya ya. Nah itu memang jadi salah satu Bunda dan Ayah menjadi salah satu tantangan kita. Semakin anak kita pintar. Kalau kita pernah ngetes IQ anak kita, semakin anak kita IQ-nya 120, 130 itu tambah deg-degan kita. Kenapa? Karena anak ini bisa membawa dirinya, anak ini malah bisa semangat belajar nggak ya? Anak ini gampang fokus nggak ya? Anak ini nanti cocok nggak ya sama gurunya, sama ustadz-ustadzanya? Karena semakin pintar anak dan dia bosen, guruku nggak enak. Aduh, percuma aja sekolah di BKN, guruku ngajarnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Anak sekarang tuh kayak gitu, dan akhirnya anak pintar ini jadi malas belajar. Itu yang namanya nanti performanya ada ya. Performa anak itu IQ-nya tinggi, tapi kok nilainya jelek banget. Kemudian gagal akademis terus tuh ada nanti. Nah, moga-moga nanti kita akan banyak pembahasan ke arah situ ya. Nah ya Bunda sekalian, harapan kita ketika Ananda tuh mondok di pesantren, itu harapannya kayak kita ini ya, beli paket sembako yang isinya ada minyak goreng, beras, telur, sabun, semuanya ada ya. Jadi kita masukkan ke Baitul Quran itu, nanti anak kita jadi hafal Quran. Kemudian sholat udah, begitu dia azan, jangankan azan, malah kemudian dia wudhu dulu, malah dia azan dulu gitu kan ya. Sholat tertib, kemudian berakhlak karimah, kemudian prestasinya melejit. Udah gitu dia mandiri, apa-apa bangun tidur sendiri, bereskan tempat tidur, kemudian makan mandi udah nggak bisa disuruh, nyuci baju, nyetrika, semuanya udah oke. Dan motivasi hidupnya kokoh. Pada kenyataannya kadang-kadang Bunda, harapan kita itu yang tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Alimin ya di awal, itu jauh, kalau orang pepatah Indonesia mengatakan jauh panggang daripada api. Hafalan Quran dia banyak, 15 juz, tapi sholatnya kok kayak gitu ya? Kemudian sholatnya dia bagus banget, sholat malamnya oke, tapi kenapa mulutnya luar biasa? Kalau ini ya, saya pernah tuh ya mendampingi satu klien di mana anak ini hafal Quran, sholatnya juga bagus, tapi kalau sama ibunya, ya Allah, ibunya sampai nangis bilang, dia itu kalau sama saya kok nggak bisa hormat ya Bu Sinta ya, kok dia itu kalau padahal masih SMP, tapi kalau ngomong sama ibunya bisa tajam banget gitu ya. Misalnya ibunya belanja, sih lama banget belanja. Nah itu ada anak seperti itu. Nah, jadi ini harapan kita ya ketika anak mondok di pesantren, dan akhirnya kita akan berharap pesantren Baitul Quran, pesantren Baitul Quran ini. Betul Quran. Itu dia, Baitul Quran, Masya Allah, Bukit Quran Nusantara, mohon maaf. Bukit Quran Nusantara. Itu dia adalah pesantren yang tempat bengkel spiritual. Jadi kalau anakku ini dia nggak dekat sama Allah, ya gimana ustadz sama ustadzanya bisa memahamkan dia bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Kalau anakku dulu pemarah, berarti BKN, Bukit Quran Nusantara ini dia harus jadi ya tempat yang nyaman, biar dia tuh nggak jadi anak yang agresif. Dia juga harus jadi super camp. Kalau anakku ini dulunya lambat banget di rumah, ya gimana dia bisa jadi gesit ketika dia mondok di BKN. Udah gitu, Ustadz tolong dong, anak saya ini bisa mau jadi apa ya, saya kok nggak ngerti. Dia tuh kemauannya banyak banget, katanya dia pengen jadi dokter, tapi dia suka gambar-gambar. Katanya dia pengen masuk DKV, tapi dia itu nggak betah kalau gambar. Sukanya genjera-genjering, tolong dong Ustadz dan Ustadzah, anak saya ini ditunjukin dong jadi apa. Dan terakhir kita pengen banget BKN ini jadi bimbel ya. Pokoknya anak kita masuk sini nilainya harus bagus, 9, 9, 9, 10, A plus. Gitu. Jadi, padahal ayah bunda sekalian, kita itu tadi ya seperti maulud yuladuna ala fitrah, anak itu dilahirkan atas fitrah, dan nanti orang tuanya akan menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi saya kebetulan tahun 2009 itu sempat berkunjung ke Palestina, ke Gaza, dan saya bertanya pada ibu-ibu di sana, kan di sana yang terkenal super camp-nya.
bahwa Supercamp di Gaza bisa mendidik anak 3 bulan hafal Al-Quran. Wah, keren banget. Dan saya bertanya pada seorang ummahat yang menjadi dosen ya di Ashifa di Gaza. Abir, benarkah kemudian kalau seorang anak itu ditaruh di Supercamp 3 bulan bisa hafal Al-Quran? Oh ya, memang benar, Sinta. Wah, hebat banget ya. Tapi itu di rumah sudah diajarkan ayahnya untuk hafal setidaknya 5 juz di rumah. Jadi surat-surat pendek itu sudah diajarkan di rumah, nanti di Supercamp itu baru diajarkan surat-surat yang panjang. Oh, kita nangkepnya nggak sempurna. Jadi kita beranggapan bahwa ketika nanti anak kita ditaruh di Bukit Quran, maka anak kita udah langsung hafal 10-15 juz tanpa kita punya fondasi sama sekali. Anak kita akan menjadi anak yang tangguh psikologisnya, padahal di rumah tidak pernah sama sekali diajarkan cara berbicara, berdemokrasi dengan orang tuanya. Akhirnya yang kita dapati adalah anak kita pesantren yang tadinya udah agresif, tambah agresif. Kenapa? Karena ya dia nggak punya, dia di rumah nggak punya bekal, kemudian harapan kita terlalu tinggi terhadap pesantren. Nah ya begitu ya. Ayah bunda sekalian, mari kita bersama-sama ya membangun, mendampingi adik-adik remaja kita, anak-anak remaja kita menjadi anak-anak yang happy, sekalipun dia punya beban untuk menjadi anak solih dan solihah. Karena betapa banyaknya kemudian anak-anak solih dan solihah itu nggak happy hidupnya. Bukan kemudian Al-Quran dan Islam yang salah, tapi kenapa kita kemudian memahamkan Islam dan Al-Quran itu isinya neraka semua, isinya bahwa Allah akan marahin kamu kalau kamu tuh nggak pakai hijab, Allah akan marahin kamu kalau kamu tuh nggak sholat, Allah akan marahin kamu kalau kamu nggak ke masjid, Allah akan marahin kamu kalau kamu nggak baca Al-Quran. Kenapa yang kita munculkan itu ancaman terus, padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah itu menjanjikan surga terlebih dahulu. Jadi kalau anak kita suka K-pop, anak kita suka Jepangan, coba cari hal menarik dari dunia per-K-popan dan dunia Jepangan yang itu cocok dengan dunia mereka, yang akan buat mereka menjadi interest ke dalam Islam, begitu ya. Jadi misalnya di dalam pesantren ini kan ada disiplin, ada peraturan, ada teladan dari musyrif, musyrifah. Pesantren juga menjadi teman. Begitupun pesantren itu akan menyediakan alternatif kegiatan. Karena ada anak-anak yang memang misalnya di rumah, apalagi bagi anak-anak yang sangat cerdas, itu salah satunya anak cerdas itu pembosan. Jadi misalnya kalau Bunda punya anak yang sudah pernah tes IQ tidak wajib ya Bunda, tapi kita perlu mengantisipasi kalau ternyata anak kita kenapa ya kok saya rasa saya nggak enak dengan dia selama ini sekolah, di tes IQ-nya keluarlah misalnya 120 atau 120 ke atas. Berarti kita akan siap bahwa anak ini nanti akan banyak sekali tantangannya. Bukan banyak masalah ya, banyak tantangannya. Salah satunya adalah dia pembosan sekali. Di pesantren manapun, mau ditaruh di pesantren Bukit Quran Nusantara, mau ditaruh di pesantren manapun, bukan pesantrennya yang salah, tetapi anak kita yang harus kita dukung dengan banyaknya alternatif kegiatan. Jadi misalnya begini, saya mendampingi seorang anak yang dia di kelas akhir pesantren. Dan banyak sekali masalah di pesantrennya dia. Padahal saya lihat pesantrennya itu bagus, si anak ini juga bagus. Di mana letak tantangannya di mana? Oh, ternyata anak ini IQ-nya tinggi sekali. IQ-nya 130 ke atas. Pantas anak ini bosan dan setengah mati. Pembosan setengah mati. Padahal di pesantrennya jelas tidak boleh ada HP. Dia suka banget kan kalau HP itu yang main game, yang searching dan segala macam. Bagaimana kemudian kita menyarankan pada orang tuanya, Bunda, Ayah, tolong disampaikan ke pihak pesantren alternatif kegiatan. Jadi alternatif kegiatan apa yang pakai kertas dan pakai pensil. Akhirnya kita carikan dia supaya dia bisa menggambar, bisa menulis, bisa main teka-teki, bisa main sudoku. Jadi kita harus pihak pesantren juga menyediakan alternatif kegiatan, dan begitu pun pihak rumah, kita mendukung disiplin dan peraturan. Nah, pihak rumah juga harus menjadi teman curhat. Karena banyak sekali orang tua yang merasa kalau sudah naruh anaknya di pesantren itu diserahkan semuanya sama pihak pesantren. Padahal anak masih butuh teman curhat ya, apalagi anak-anak SMP ya. Itu masih banyak banget. Anak SMA juga. Orang tua harus aktif konsultasi. Jadi jangan kemudian beralasan bahwa musyrifahnya nggak online di WhatsApp, kemudian nggak tanggap, nggak respon cepat. Kita harus aktif konsultasi, dan kita juga aktif bekerja sama. Kalau misalnya pihak sekolah melarang, begitu ya,
Padahal anak kita kemarin ada seorang orang tua yang bilang begini, Bunda, anak saya kan introvert banget dan dia butuh ngomong sama orang tuanya. Tapi pihak sekolah nggak boleh pakai HP, terus gimana? Saya sampaikan, Bunda, ada banyak alat komunikasi. Jadi salah satunya adalah dengan buku penghubung atau dengan surat. Ajarkan anak Anda untuk menulis surat. Karena kalau menulis surat itu juga salah satunya adalah melampiaskan emosi ya. Anak Anda jadi lebih bijaksana. Jadi kita bisa kok tetap aktif bekerja sama, aktif konsultasi dengan banyaknya peraturan dan disiplin yang ada di pesantren. Tinggal bagaimana dikomunikasikan ya, Ustadz Alimin. Nah, tantangannya apa Bunda sekalian di era sekarang? Banyak banget ya tantangan kita ketika kita punya anak yang sekalipun mereka sudah di pesantren. Ada gaming, ada pornografi, yang sekarang banyak marak adalah bullying, kemudian berbohong nih, hati-hati ayah bunda sekalian ya dengan permasalahan berbohong dari anak-anak kita dan terdistraksi. Jadi mereka itu mudah banget untuk teralihkan perhatiannya dari fokus mereka yang harusnya mereka fokuskan. Ini menjadi bagian kenapa kok hal ini bisa masuk ke pesantren ya, padahal udah dibatasi sampai sedemikian rupa karena memang anak-anak sekarang itu punya kecerdasan yang namanya digital native. Walaupun kita sudah sangat ketat, ayah bunda, tetap ada yang masih bisa kecolongan. Saya ambil contoh, saya pernah mengisi di salah satu pesantren besar di Indonesia, di mana ketat sekali peraturannya, anak itu hanya boleh 2 pekan tinggal di rumah. Bahkan telat sekian jam, jadi harusnya balik ke pesantren itu jam 12, sampainya jam 12.30, itu langsung dicoret, langsung dikeluarkan. Begitu ketatnya. Saya pengen ngecek ya, di pesantren yang begitu ketat tersebut, apakah betul anak-anak tidak pernah mengenal sesuatu yang di luar pesantren itu. Saya ngisi dan saya tampilkan tentang Jepangan dan Koreaan. Ternyata mereka hafal hanya 2 minggu di rumah. Dengan keketatan yang luar biasa, maka kemudian tuh luar biasa ya anak sekarang, karena mereka digital native, begitu mereka kena di luar itu langsung canggih sekali. Nah, itu tantangan ya, tantangan kita di pesantren, dan ini salah satu yang sedang saya sedang banyak diminta untuk mengisi adalah tentang masalah circle, pertemanan, dan juga bullying di antara anak-anak kita. Kenapa bullying itu bisa sampai demikian dahsyatnya mendera anak-anak kita? Yang pertama karena circle pertemanan mereka. Jadi mereka sendiri adalah anak yang masih belum matang, kemudian mereka sudah punya circle teman-teman. Kan otomatis begitu ya kalau di pesantren mungkin. Ada anak yang misalnya berasal dari Lombok Tengah sama Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat. Terus ada yang berasal dari Flores sama Flores. Itu otomatis biasanya kan begitu. Kemudian tahu-tahu nanti berkumpul, kita dulu SD-nya pernah bareng, kita bareng. Terus ada lagi yang berkumpul secara tidak sengaja adalah kesukaan. Ada yang suka kekoreaan, ada yang suka Jepangan. Dan tanpa kita ketahui di belakang itu dunia Jepangan, wibu otaku, dan perkipopan itu juga dahsyat perbuliannya. Nah, anak-anak kita yang masih begitu muda, jadi misalnya kita masukkan pesantren pada saat usia SMP. Padahal mereka ternyata banyak anak SD yang sudah pegang Twitter. Twitter itu dahsyat sekali war-nya, war fandom ketika membahas tentang Korea. Dan anak-anak SD sekarang juga sudah banyak yang menonton salah satu anime yang lagi ngehits banget, itu adalah Chainsaw Man. Itu anime yang sadis banget. Mereka tidak bisa melampiaskan kekerasan, pada akhirnya mereka akan menjadi anak yang sangat emosional dan agresif. Jadi ibaratnya kalau kita ini terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang bertema kekerasan, suatu saat itu akan muncul dalam perilaku. Bunda dan ayah bisa cermati sendiri ya, kalau bunda dan ayah itu lagi banyak masalah, padahal kita orang yang penyambar, tapi suatu saat nggak sadar, itu pasti kita akan membanting sesuatu, akan meremukkan sesuatu, itu secara nggak sadar. Dan itu memang sesuatu yang ditekan itu akan muncul suatu saat begitu. Nah, ini circle di tengah anak-anak kita, dan sekarang banyak muncul di pesantren ya. Apakah pesantrennya yang salah? Mari kita cermati. Apakah orang tuanya yang salah? Mari kita cermati. Apakah anaknya yang salah? Mari kita cermati nanti. Nah, yang pasti sekarang tadi ya, bahwa orang tua itu harus menjadi teman curhat bagi anak-anaknya. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua? Tentunya ekstra doa. Jadi ayah bunda sekalian, ketika anak-anak kita titipkan di pesantren, kita ini juga harus mengirimi doa yang bermacam-macam.
doa itu bisa tadi, nanti di akhir saya akan tampilkan beberapa doa yang bisa diambil dari Al-Quran ya. Kita banyak berdoa tentunya ya, banyak ngirim anak kita Al-Fatihah, karena banyak orang tua yang merasa kalau sudah naruh anaknya di pesantren udah lepas. Kemudian ekstra waktu, mohon maaf ya, jadi ada beberapa kasus yang saya dampingi, saya sampai bilang begini sama pihak orang tua, ayah bunda, ini anak bagus sekali, bahan bakunya bagus sekali, tapi ini lagi butuh banget orang tuanya. Bisa nggak ayah bunda itu cuti besar? Sampai saya bilang begitu. Masih ada nggak cuti besar yang harusnya buat haji itu ya kalau ASN, PNS? Karena Anda lagi butuh banget. Dan nggak ada yang bisa mengobati, mau ke psikiater paling mahal, mau ke psikolog paling mahal, nggak ada yang bisa mengobati, kecuali memang bapak ibunya. Nah ini kadang-kadang ekstra waktu kayak gitu ya. Kalau tadi ayah bunda, yang saya perlihatkan ya, salah satunya Niccolo Paganini, seorang pemusik, bagaimana ayahnya yang hanya pedagang asongan kecil, ketika begitu melihat anaknya itu begitu pintar dan punya potensi tapi juga banyak masalah, dia menjual semua asetnya sebagai seorang pedagang asongan. Dia akhirnya mendampingi anaknya belajar biola dari Genoa, Parma, ke kota-kota Italia, sampai anaknya di usia 18 tahun itu jadi pemusik yang luar biasa. Kalau dia aja yang orang bukan muslim aja sampai sebegitunya ya mengorbankan waktu, apalagi kita yang menjadi seorang muslimnya. Kemudian ekstra mencari bimbingan. Misalnya begini, ada orang tua yang bilang begini ketika anaknya bermasalah, musyrifahnya nggak enak Bunda Sinta, nggak bisa diajak ngomong. Ya Bunda harus cari musyrifah yang kira-kira bisa diajak omong enak untuk mendampingi anak Anda. Jadi kita tidak give up, oh udahlah, musyrifahnya aja yang diajak ngomong nggak bisa diajak omong, ya sudah kita angkat tangan. Kita harus cari, bahkan mungkin kita harus cari siapa sih komite orang tua, siapa sih ketua yayasan mungkin ya. Karena kita pengen banyak tahu tentang bagaimana dinamika anak-anak kita, dan jangan lupa ekstra mendampingi ya. Seperti tadi ya, misalnya kalau pihak sekolah nggak memperbolehkan ada HP, tapi anak kita pembosan banget, apa nih yang bisa kita lakukan? Kalau kemudian anak kita di kampus di pesantrennya cuma ada memanah, cuma ada jurnalistik, sementara anak kita nggak di situ, apa nih yang bisa kita lakukan? Kita kemudian bisa bilang sama pihak sekolah, kira-kira kami bisa support apa nih yang supaya anak-anak kami bisa ini ya, anak kami bisa betah di sini. Nah, ini apa yang harus kita lakukan ya Bunda sekalian. Nah, kita ini hidup di zaman 4.0, sudah masuk 5.0, di mana kita ini kayak Islam itu udah enggak, apalagi kalau ayah bunda lihat Piala Qatar ya, bagaimana serangan terhadap FIFA World Cup ya, bagaimana serangan orang terhadap Qatar. Kita kadang-kadang merasa jangan-jangan memang Islam ini udah ketinggalan zaman banget ya. Padahal ayah bunda, ternyata Rasulullah itu mendidik generasi sahabat itu udah perfect banget, dan itu semuanya bukan persis ya, tapi nilai-nilai psikologis itu udah ada banget. Jadi yang pertama ya, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Rasulullah itu mengajarkan berikut Al-Quran dan Sunnah ya, itu mengajarkan pertama hal-hal prinsip. Dan ini sering banget kita baca sebagai doa maksurat ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, dan seterusnya. Ini ayah bunda sering banget baca, tapi kadang-kadang kita lupa ini adalah hal prinsip. Apa hal prinsip itu? Adalah kita harus ngajarkan sebagai orang tua itu siapa Allah, siapa malaikatnya, siapa kitab, siapa rasulnya. Dan ini harus dengan bahasa, tidak boleh berhenti mengajarkan ini walaupun anak-anak itu sudah di pesantren. Misalnya begini, gimana ya caranya kemudian mengajarkan Allah itu atau kemudian malaikat atau kemudian Quran kepada anak-anak? Bunda, ayah harus cari kreativitas, karena masing-masing anak yang dititipkan Allah sama kita itu kita pasti akan tahu celah-celahnya sendiri. Misalnya begini, ini pengalaman saya pribadi ya, yang bisa ditiru, tapi bisa jadi nanti orang tua juga nggak bisa sama. Suatu saat tentang jadi tadi ya, perkara prinsip itu orang tua harus mengajarkan prinsip pada anak-anaknya, perkara Allah, perkara malaikat, perkara Rasul, perkara kitab yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah 285. Misalnya begini, suatu saat anak-anak saya ya, saya wajibkan untuk, saya minta mereka untuk rutin baca Al-Kahfi ketika hari Jumat. Sekali dua kali mereka baca ayat 1 sampai 110. Lama-lama mereka malas-malas, wajar ya. Lama-lama mereka baca, begitu mereka tahu hadisnya bahwa Al-Kahfi itu juga bisa dibaca 10 awal 10 akhir kalau untuk melawan Dajjal begitu. Mereka ini lama-lama
Ya udah aku 10 awal 10 akhir. Nah, sebagai orang tua kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Saya mikir, ya Allah, gimana caranya ya supaya anakku ini bisa mau lagi baca Al-Kahfi. Maka saya cari-cari apa ya. Oh iya, anak-anak itu kan, karena saya juga pernah ngajar di SDIT, ngajar kelas novel ya, dan anak-anak tuh seneng banget kalau dia jadi cerita. Oh iya ya, coba saya cari tafsirnya. Kemudian saya cari Al-Kahfi. Al-Kahfi itu tafsirnya kan macam-macam ya, terutama tentang pemuda. Saya dapat, misalnya saya nanya gini sama anak saya, kalian tahu nggak sih siapa sih nama pemuda Ashabul Kahfi? Berapa sih sebetulnya pemuda Ashabul Kahfi? Mereka bilang, 20 Mi, 10 Mi, 50. Oh, ternyata saya baru sadar, selama ini saya hanya nyuruh mereka baca Al-Kahfi tanpa saya pernah mengajarkan isinya tuh apa. Ayo yuk, kita baca tafsirnya. Ini ya, yang namanya pemuda Ashabul Kahfi itu yang namanya ya, Tamliha, Maksalmina, Martinus, Birunus, Valiastatianus, Dominus, kemudian satu lagi namanya Hamran atau Kitmir, itu adalah ininya. Kemudian mereka ngeliat saya, wah gitu ya Mi, wah namanya bagus-bagus banget ya. Nah semenjak itu, anak-anak saya rajin lagi baca Al-Kahfi. Jadi kita harus paham bagaimana ketika nanti anak-anak itu mempertanyakan Allah, Rasulullah, malaikat kita, itu perkara prinsip yang kita harus punya waktu untuk menjawabnya. Ada seorang ibu yang menangis datang ke saya bilang begini, anaknya yang dulu lama di pesantren, pulang ke rumah nanya sama ayahnya gini, kenapa sih kita harus memeluk agama Islam? Aku pengen jadi ateis aja deh. Islam banyak peraturannya. Padahal dia sekolah di pesantren, dan si ayah sangat marah ketika mendengarkan itu. Anaknya dipukul, anaknya kemudian dihujat habis-habisan. Anak macam apa kamu? Kamu sekian lama sekolah di pesantren malah mau jadi ateis. Akhirnya anak itu jadi ateis beneran. Dia sekarang sudah nggak mau sholat lagi, nggak mau. Padahal kita melihat bahwa perkara prinsip itu yang mengajarkan harus orang tua, termasuk mengajarkan Allah ya. Nanti akan saya jelaskan begitu ya, ada beberapa contoh. Nah, ini beberapa film yang ayah bunda perlu tonton bersama suami. Kalau bunda, kalau yang hadir di sini ayah, berarti harus ditonton bersama istri. Yang kedua, ayah bunda sekalian, adalah ketika anak pulang ke rumah atau kapanpun nanti ketika di pesantren bilang, nggak enak pesantrennya, ustadz-ustadzahnya nggak gaul semua, di sini peraturannya terlalu ketat. Ingat bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan berdiskusi dengan bijaksana. Ayah bunda pasti tahu ya, kisah seorang pemuda yang bertemu Rasulullah dan minta izin untuk berzina. Ini hadisnya panjang sekali. Tahukah ayah bunda sekalian, banyak sekali kejadian di mana orang tua tidak menyempatkan berdiskusi dengan bijaksana dengan anak. Anak itu jadi yang seperti tadi saya sampaikan, yang jadi ateis tadi. Ini ada film, judulnya John and the Hole. Menarik sekali film ini, kisah remaja yang unik, yang absurd ya. Jadi ada seorang anak yang namanya John, dia nanya sama mamanya, "Ma, gimana sih rasanya jadi orang dewasa?" Karena bapak ibunya sangat sibuk ya dalam dunia karir, kakaknya John itu sudah dewasa. Mamanya itu, gini John, jadi orang dewasa itu adalah, belum sempat mamanya selesai, mamanya udah telepon sama rekan bisnis dan seterusnya. Mamanya nggak sempat, mamanya itu hanya sempat menjelaskan sedikit. Dalam cerita ini John itu dengan persepsi dia menjadi orang dewasa, itu menjadi anak yang dalam tanda kutip kriminal ya. Film ini sebenarnya lucu. Bagaimana dia menjadi kriminal, bagaimana kemudian dia itu mencuri ATM ayah bundanya, bagaimana kemudian dia mengurung kakaknya dan ibunya sama ayahnya di satu lubang. Yang itu semua adalah persepsi dia tentang menjadi dewasa. Ketika saya melihat film ini, saya tuh ngenes sekali Bapak ayah bunda sekalian. John itu cuma nanya gimana rasanya jadi orang dewasa, dan orang tuanya nggak sempat. Lah kalau anak kita nanya, Allah itu kenapa nggak ngabulkan doa kita ya Ma? Rasulullah itu kenapa harus diikuti sih? Padahal kita juga sering baca sholawat tapi doa kita nggak dikabulkan Allah. Ketika anak kita kemudian banyak bertanya dan kita kemudian, pokoknya ini aja lah, kamu taat aja. Apa anak kita nggak kayak John tadi ya, yang akhirnya dia menjadi anak yang error. Nah ini ada beberapa film yang bisa ayah bunda cari ya, tentang bagaimana relasi antara anak dan orang tua. Bagus banget film-film ini ya. Suami saya orangnya keras ya, sama seperti para ayah pada umumnya yang kadang-kadang urusan didik itu urusan ibu.
anak saya tuh sudah lama banget minta Umi nonton dong beberapa film anime tentang keluarga Spirited Away, kemudian Mirai no Mirai. Ini sudah bertahun-tahun dan baru sempat ketika sebelum pandemi kalau nggak salah ya, atau di awal pandemi kita nonton. Suami saya nonton Mirai no Mirai itu sampai nangis. Menyesal kita bahwa kita baru nonton film itu ketika anak-anak sudah dewasa. Ayah bunda kalau punya anak kecil, punya kakak adik yang saling berantem, cobalah nonton Mirai no Mirai. Film animasi, kita jadi akan tahu ya Allah, ternyata kita ini salah ya jadi orang tua selama ini, dan anak kita itu begitu, sampai saya tuh bilang begini, ya Allah betapa sabarnya ya anak-anak kita itu punya orang tua seperti kita, betapa sabarnya mereka itu dengan tuntutan kita, betapa sabarnya mereka itu menuruti kita untuk taat menghafal Al-Quran, padahal kita juga nggak menghafalin Quran. Nah dengan nonton film-film ini kita jadi tahu, oh ternyata Masya Allah, anak kita tuh kadang-kadang jauh lebih dewasa dari orang tuanya. Anak-anak kita itu malah kadang-kadang lebih sabar dari orang tuanya ya. Masya Allah ya. Nah ini tadi ya tentang bijaksana. Nah kemudian yang ketiga adalah orang tua harus tahu hobi dan kesukaan anak. Karena hobi itu bisa menjadi bekal potensi ya. Ada hadisnya dan ini banyak sekali ya sebetulnya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu nggak abai dengan kesukaan dari anak-anak. Kesukaan Bunda Aisyah yang suka bermain boneka, kemudian ini ada Abu Umair ya, suka main-main gitu ya. Ditanya Al-Nughair seperti apa kabarnya. Kalau anak kita suka K-pop, kita juga perlu, tentunya kalau hadisnya tidak ada yang menjelaskan seperti itu secara rinci, tapi ini menunjukkan bahwa hobi anak kita itu apa, kita harus tahu, harus kita pelajari. Sehingga kita bisa berdiskusi. Dan disitulah nanti lewat celah diskusi itu kita akan masuk dalam menggurui atau memberikan nasihat pada anak-anak kita. Misalnya ya Bunda sekalian, ketika saya ngisi adik-adik remaja, saya nanya gini, Bunda itu waktu pertama kali ke Korea, tahun 2016, itu Bunda sama sekali nggak bisa baca huruf Hangul, nah. Apalagi kemudian tahu hurufnya aja nggak, apalagi sampai baca. Kata orang-orang sih bilang pas Bunda mau berangkat ke Korea, nggak apa-apa Mbak Sinta, di sana banyak orang bisa bahasa Inggris kok. Ternyata pas Bunda itu ke Korea, Bunda nanya, Yongo halso isoyo, Anda bisa bahasa Inggris nggak? Oh aniyo, kamu nggak bisa. Akhirnya Bunda terpaksa sayang belajar bahasa Korea cepet-cepetan minimal huruf Hangul. Bunda bisa. Tahu nggak apa yang disampaikan oleh seorang international writer sama Bunda? Sinta, you are very genius because you can learn Hangul in just a week, gitu kan? Terus ternyata Bunda baru sadari, oh saat itu Bunda lagi ngafalin Al-Quran surat Ali Imran. Dan Bunda baru ingat, padahal Bunda udah tahu teorinya loh sebagai psikolog. Kalau ada 2 huruf nih, kata dunia internasional ada beberapa huruf yang bikin kita pinter, adalah semua huruf yang tidak sama seperti huruf Romawi, yaitu huruf yang dari kanan ke huruf dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri. Karena dulu beberapa huruf itu ternyata dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah ya. Coba kalian disebutkan apa huruf yang dari atas ke bawah. Jepang, Cina, Korea dulu juga dari atas ke bawah. Yang dari kanan kemudian huruf yang pakai simbol apalagi selain huruf Romawi. Mereka kemudian bilang, huruf Hangul, huruf kanji, huruf Al-Quran Bunda. Dan setelah saya sampaikan, itulah yang membuat Bunda bisa seminggu belajar huruf Hangul. Kalau kalian berarti, kalau mau hafal huruf kanji, huruf Hangul, kalian juga harus bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, akhirnya mereka excited banget. Dan mereka merasa bahwa, oh ternyata kesukaanku pada Jepangan dan Korea itu tidak bertentangan loh dengan Islam yang aku jalani. Nah, akhirnya mereka jadi semangat untuk kemudian menghafalkan Al-Quran. Nah, ini kita harus begitu ya caranya. Jadi jangan kemudian anak itu dibenturkan bahwa karena ini nggak cocok banget di dunia mereka. Apalagi ayah bunda, kalau kita kemudian mendapati anak kita itu suka banget gambar. Nanti ya, kalau bunda, saya khawatir waktunya nggak cukup, ini ada animasi yang bagus banget. Kerjasama antara Toei Animation Jepang dengan Salman Foundation tentang judulnya Rihlah. Ini bisa diunduh, kalau nggak salah gratis di internet banyak. Tentang bagaimana seorang petarung yang namanya Aus Putra Zubair, tokohnya fiktif, tapi bagaimana kemudian penggambaran perang Abrah itu luar biasa, persis kayak animasi-animasi Attack on Titan, Tokyo Ghoul, Evangelion Gundam dan segala macam. Dan ketika anak saya nonton ini, wah keren banget ya ampun ternyata peperangan Abdul Muthalib mempertahankan lawan Abraha tuh kayak gitu banget ya. Jadi anak sekarang tuh kan visualnya harus dapat banget. Karena mereka kemudian membaca
tafsir surat Al-Fil itu juga kayak apa ya, tentara ababil itu, burung ababil kayak apa. Nah, begitu melihat animasi ini mereka jadi kelihatan banget. Dan ini anak-anak kita banyak banget yang kemudian bagus untuk kelak akan jadi animator ya, seperti dalam apa ini ya. Nah, Bunda, kemudian yang keempat adalah ajarkan anak untuk berpendapat. Jadi bisa dibayangkan Umar bin Khattab yang sangat keras itu ternyata demokratis sama anaknya. Suatu saat ini cerita apa ya, hadis yang panjang ya. Suatu saat jadi Rasulullah cerita tentang satu ciri pohon. Ayo siapa di antara kalian yang tahu itu pohon apa? Dan larilah kemudian para sahabat ke lembah nyari-nyari pohon itu. Abdullah bin Umar yang masih kecil tahu bahwa jawabannya adalah pohon kurma, tapi Abdullah malu. Akhirnya kemudian lapor kepada Umar, ayah aku tadi tahu loh jawabannya pohon kurma, tapi aku malu menyampaikan sama Rasulullah. Dan Umar berkata, besok lagi kalau kamu tahu sesuatu kamu harus belajar menyampaikan, karena itu ayah tuh suka banget kalau kamu tuh menyampaikan pendapat. Kurang lebih Umar tuh seperti itu. Dan kita mengenal Abdullah bin Umar menjadi ulama yang di tengah umat. Kenapa kita harus mengajarkan anak berpendapat walaupun anak itu introvert? Jadi kebanyakan orang tua itu termasuk kita semua ya, itu kalau kita nggak paham tentang jenis kepribadian seorang anak, kita anggap aja anak kita terbelah dua, yang satu ekstrovert, yang satu introvert. Nah, rata-rata orang tua tuh seneng, kayak saya juga tuh seneng kalau anaknya introvert. Kenapa? Anak introvert itu ya, kalau kemudian uminya, mamanya bilang, kamu hari ini mau makan apa? Terserah mama. Kamu mau jalan kemana? Ke Gunung Rinjani apa ke Senggigi? Terserah Abi. Kamu mau sekolah di mana? Sekolah negeri atau di BKN? Terserah Umi. Jadi jawabannya terserah semua, dan kita senang punya anak seperti itu. Padahal kita harusnya mengingat hadis yang ini. Hadis cerita ya, cerita yang ini ya. Ya hadis ya, betul hadis. Kenapa? Kalau anak kita tidak kita ajarkan berpendapat, ini yang kasus-kasus bullying ya. Akhirnya mereka takut berpendapat, takut dikucilkan. Kalau aku nih nggak ikut ARMY, fandomnya BTS, aku bakalan dikucilkan. Kalau aku nih nggak suka anime Chainsaw Man, aku bakalan dibully. Padahal dia itu nggak suka anime, dia lebih suka anime yang lucu-lucu, dia lebih suka baca komik Indonesia. Tapi gara-gara dia takut sama temennya dan itu tidak dibiasakan di rumah itu berpendapat, ini dia takut berpendapat dan merasa dikucilkan. Kemudian yang paling berbahaya, ayah bunda sekalian, adalah ketika anak tidak diajarkan berpendapat adalah dia itu nanti di rumah dan di pesantren itu beda. Di sekolah, di kampus, di pesantren itu beda. Ada satu kejadian ya tentang seorang anak yang sepanjang dia sekolah itu sampai pihak sekolah itu akan memberikan dia nilai F atau 0 ya, karena dia tidak pernah mengeluarkan suara. Tentunya orang di rumah, ayah bundanya tidak terima. Loh, anak saya ini kalau di rumah dia ngajarin adiknya ngaji, kalau di rumah dia ngajarin adiknya hafal Quran. Apa sekolah ini, boarding ini nggak tahu bahwa anak saya itu sebetulnya anak yang pintar? Bapak Ibu, anaknya Bapak Ibu itu tidak pernah sekalipun bersuara ketika bahkan kami minta menghafalkan itu nggak keluar suaranya. Gak mungkin, dihafal Qurannya banyak kok. Jadi sekolah sama pihak pesantren, pihak boarding dengan pihak rumah itu benar-benar beda. Ternyata ayo kita coba cari. Ini pasti ada miss, karena si anak itu sampai seperti anak bisu ketika di boarding di sekolahnya. Ternyata setelah ditelusuri, orang tuanya itu memang kalau anaknya salah, itu seringkali bukan dipukul tapi dikunci di kamar mandi. Jadi si anak ini tidak pernah bisa menyuarakan pendapat bahwa aku tuh maunya gini, maksudku gini, ketika aku tadi tuh nggak sholat cepat-cepat itu maksudku gini loh. Nah ternyata dia ketika aku tuh nggak hafal Al-Quran itu, aku tuh sebetulnya emang lagi males, tapi kenapa aku males tuh karena gini loh. Jadi dia akhirnya beda banget antara di rumah dan di pesantren. Dan ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena akhirnya kita jadi bingung. Loh, anak ini kalau di rumah dia baik-baik aja, ketika di sekolah kok di pesantren kok beda. Ataupun sebaliknya, dia kok betah banget ya di pesantren. Ada ya seorang anak yang kemarin sampai dia nggak mau ketemu sama orang tuanya. Setelah dia merasakan di pesantren itu nyaman, nyaman banget. Nah ini kan bahaya. Kenapa? Karena kemudian si anak ini sampai mau bunuh diri ketika dikembalikan ke orang tuanya. Loh kenapa? Pihak pesantren kan bilang, loh kamu itu harus kembali ke orang tuamu ketika dia sampai mengancam akan bunuh diri. Kalau aku dikembalikan, lah ini kan bahaya. Lah, ada apa ini dengan orang tuanya? Nah, jadi di rumah dan di pesantren itu beda banget.
Ya kita senang aja ya Ustadz Alimin ya kalau kemudian dia di pesantren senang. Tapi kalau kasusnya kayak gini kan juga kita juga ini juga ya. Nah, yang terakhir mengawali dengan doa dan yang terakhir dengan doa juga ya Bunda dan Ayah adalah mari kita sama-sama cari di dalam Al-Qur'annya. Ini yang saya tampilkan hanya 2 ayat saja tentang doanya Nabi Ibrahim. Ayah Bunda bisa bayangkan ya Nabi Ibrahim itu adalah ayahnya para nabi, cikal bakalnya Rasulullah, 2 putranya Nabi Ismail, Nabi Ishak itu adalah nabi. Tapi beliau itu bahkan berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan anak-anakku ini anak-anak yang muslim. Coba bisa dibayangkan bahwa mereka ayahnya nabi, 2 anaknya nabi aja berdoa supaya anaknya jadi orang muslim. Lah apalagi kita ya. Kita ini mubalik bukan, dai bukan, ulama bukan, menghafal Quran juga bukan. Kita jangan sampai kemudian malas mendoakan anak-anak kita. Jadi ada banyak doa di dalam Al-Quran dan hadis yang kita harus cari gitu ya. Ini termasuk kalau anak-anak kita anak-anak kita itu punya beberapa permasalahan psikologis. Jadi kalau anak saya itu ada yang karena dia sangat introvert dan anxiety itu kadang-kadang gagap ngomongnya. Stutter istilahnya kalau orang psikologi bilang. Maka saya kemudian nyari doa apa ya? Oh iya, dapat doanya Nabi Musa. Dan saya bilang, nak, kalau kamu kemudian, kenapa sih ini aku udah belajar, tapi ketika kemudian dites hafalan atau apa, nggak bisa keluar. Berarti ayo barangkali kamu seperti Nabi Musa yang lidahnya itu pendek. Ayo baca Rabbi Syrah li Sadri. Jadi itu yang kita harus tahu ya anak kita kebutuhannya apa dan kita cari doanya dalam Al-Quran, insya Allah lengkap. Gitu. Jazakumullah khairan kasir, Ayah Bunda, sepertinya itu ya yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau mungkin terlalu banyak yang ingin saya sampaikan begitu ya. Moga-moga nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lebih spesifik ya dengan tanya jawab. Itu beberapa akun medsos saya. Moga-moga kita bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman di sana. Karena saya yakin Ayah Bunda juga banyak banget pasti punya pengalaman ilmu dibandingkan saya. Saya kembalikan kepada Bunda Arwilan ya atau Ustadz Alimin. Saya tutup dulu dengan salam istighfar dan salam astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.